I pray to God, my heart, soul and body, every single day of my life, with every breath, I solemnly promise to try to live my life for you. Oh Allah, you did revive my soul and shone your light into my heart. So please, you is now my only goal. Oh, I love you so. I love you so. Kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena sudah memberikan bagi kita nikmat sehat, sehingga pada pagi ini kita kembali dapat hadir dalam acara workshop mengolah sampah organik menjadi kompos. Mungkin ibu-ibu masih ingat kemarin temanya apa? Sinergisitas religi dan lingkungan pengelolaan sampah untuk ibu rumah tangga. Bagi kita dalam workshop mengolah sampah organik menjadi kompos adalah Ibu Haja S. Indah Setiani atau yang biasa kita panggil Mimi. Mungkin sudah tidak asing lagi dari ibu bagi kita semua, karena Ibu Mimi adalah salah satu kader kebersihan Provinsi DKI Jakarta. Beliau adalah pengelola bank sampah yang ada di Rawajati, Jakarta Selatan. Saya memberikan waktu dan kesempatan buat Ibu Mimi untuk dalam acara ini. Waktu dan tempat kami silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta atau yang diwakili oleh Mas Yogi dan Pak Hairul mohon maaf saya panggil Pak Hairul dan ibu-ibu anggota dan wanita subunit ya Ibu. Dinas unit. Enggak, dinas kebersihan. Oh, dinas kebersihan. Ibu-ibu anggota dan wanita dinas kebersihan yang kami hormati pula. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hanya karenanya lah pada pagi yang sangat cerah ini kita bisa bersilaturahim di tempat ini. Tak kenal maka tak sayang ya Ibu. Ya, tadi sudah diperkenalkan nama saya biasa dipanggil Nini ya, karena biasa di ibu-ibu PKK kalau yang dipakai nama suami ya Ibu, nama kita hilang biasanya ya. Makanya biar tetap nama saya ada, makanya saya tetap ngambilin nama Nini. Nah, ternyata suami saya cuma satu suami saya Ibu ya. Dan alhamdulillah saya sudah mendapat 3 anak ya, yang 2 laki, yang 1 perempuan. Kemudian betul apa yang disampaikan oleh pembawa acara, saya adalah kader kebersihan pertama di DKI tahun 2006 ya, kalau 2004 saya kader kebersihan pertama kali di DKI tahun 2004, dan tahun 2006 ya enggak ya, kalau nggak salah saya mendapat penghargaan dari Ibu Sutioso sebagai kader kebersihan DKI yang berprestasi. Karena apa? Alhamdulillah sepulang dari pelatihan di sini saya lalu terbuka wacana saya, akhirnya apa ilmu yang sudah kami dapatkan di sini saya praktekkan langsung di lingkungan. Alhamdulillah masyarakat PKK ya yang
saya bina mau, ya, akhirnya tumbuhlah, ya, muncullah nama Rawajati di DKI ini yang dulu tidak pernah ada nama itu, ya. Mengaplikasikan ilmu pengelolaan sampah ini sehingga kita menjadi percontohan. Karena kami berharap banget ibu-ibu di lingkungan komplek masing-masing ini betul-betul memanfaatkan kompos ini, ya, untuk media tanam sayuran organik. Betapa tidak sekarang ini ibu, sayur organik sungguh sangat apa? Sangat mahal, bermanfaat, sehat, ya. Mahal karena apa? Satu ikat berapa Pak Yogi? Satu ikat kangkung itu cuma segini Bu, cuma berapa batang? Kemarin saya beli 7.500. Ini di tempat petaninya. Kalau di supermarket sudah menjadi 15.000 mungkin. Sekarang ini banyak penyakit ternyata awalnya adalah dari makanan, ya. Nah, makanya saya berharap banget saya ngambil judul ini, mari kita manfaatin. Oke Bu, nanti saya akan perlihatkan contoh-contoh pemanfaatannya. Ya, lanjut. Nah, sementara itu lanjut untuk kegiatan program kampung organik. Nah, itu nomor 1 jelas kita bikin kompos, ya, sesuai. Nah, Ibu, saya kira semua sudah paham bahwa sampah organik itu adalah sampah yang berasal dari apa Bu? Sayuran, ya, yang dari makhluk hidup itu sebenarnya semuanya organik. Ada hewan, ada tumbuhan, ya, itu semua organik. Tetapi yang biasa kita komposkan itu yang dari tanaman saja. Kenapa? Yang dari hewan sebenarnya juga organik. Ada tulang ikan, ayam, sapi. Cuma itu kalau dikomposkan nanti bisa mengganggu prosesnya, karena yang lebih bermanfaat itu adalah yang dari tumbuh-tumbuhan, ya, ya kan Bu, mentega itu semua organik, tapi baik tidak untuk dikomposkan, ya. Nah, itu sementara itu bagaimana cara pengomposan secara skala yang besar. Ini ibu-ibu kira-kira kalau di komplek ibu, di komplek perumahan ibu, enak mengomposkan ini skala satu komplek atau di rumah masing-masing? Skala rumah tangga, oke, ya. Nanti kita memang akan praktek skala rumah tangga biar ibu bisa langsung praktek di rumah sekaligus manen ibu, ya, manen sendiri hasilnya. Nah, kalau yang skala kampung ibu bisa seperti ini, ya. Jadi memang harus ada alatnya ibu, tapi tidak ada alat juga tidak apa-apa, bisa lebih cepat kalau ada alatnya. Tidak pakai alat juga bisa. Nah, idealnya seperti ini, ya. Ada sampahnya, ada pelubangnya, ada mesin pencacahnya, ada penyaringnya, dan ada hasilnya. Oke? Lanjut aja Mas. Nah, prinsip dasar pengomposan. Pengomposan itu apa sih? Adalah proses dekomposisi penguraian bahan organik yang melalui bantuan mikroorganisme yang menolong membuat kompos ini binatang kecil-kecil sekali yang tidak tampak, yaitu mikroorganisme. Ibu sering sekali dengar kan mikroorganisme. Nah, pengomposan ini lanjut aja Mas, nggak usah, ya. Lanjut Mas, ya, akan berkembang dengan baik, hasilnya baik kalau ada oksigen yang cukup ibu, ya. Jadi mengapa ini Bu? Alat untuk membuat kompos kita lubangi. Nah, nanti ibu juga tahu kenapa sih kok harus dilubangin. Kalau karung kenapa harus dilubangi juga pakai paku, ya? Karena supaya ada kecukupan oksigen. Bagaimanapun yang makan sampah nanti adalah binatang kecil-kecil namanya mikroorganisme, ya.
kecil tapi itu tetap makhluk hidup yang butuh udara. Jadi harus ada udara. Karena sistem yang akan kita pakai adalah sistem aerob menggunakan udara. Ya. Kemudian suhunya bagaimana? Nah, makanya Ibu, nanti kita akan memakai alat ini. Kemudian di bawah nanti ada selain lubang, Ibu, di sini saya menggunakan styrofoam. Ini adalah untuk mengatur suhu udara, ya. Nah, ada gunanya ternyata styrofoam ini, meskipun styrofoam ini adalah barang yang tidak berguna, ya. Kalau sudah dipakai tidak berguna kan Bu? Ya. Kemudian ini adalah sampah yang tidak akan pernah bisa habis selamanya di tanah. Jadi Ibu jangan menanam styrofoam karena sampai kiamat pun tidak akan bisa terurai di dalam tanah. Kalau sudah ada diapakan, ayo kita manfaatkan. Salah satunya untuk menjaga suhu di dalam kompos. Di bawah pot juga bisa Bu, ya. Nah, kemudian kelembaban yang mau tertentu 50 sampai 60%, oke, nanti kita ada ini. Nah, ukuran juga sangat pengaruh Ibu. Nanti Ibu bisa memotong sampah-sampah ini, ukurannya dipotong-potong ya Bu kalau di rumah. Jadi gampang sekali Ibu, nanti kalau sudah ini menyiangi sayur, sisanya langsung kita potong, kira-kira 2 jari lah. Jadi nggak usah pakai dihitung, kira-kira saja. Tapi kami menyarankan jangan terlalu lembut sekali. Kalau lembut sekali seperti kita bikin olah alik, Ibu, karena ini yang makan adalah binatang yang sangat kecil, mikroorganisme. Kalau ini nanti akhirnya jadi gumpal, dia nggak. Kalau kelembutan jadi menggumpal, akhirnya mikro ini nggak kuat kerjanya, ya. Jadi nanti kelamaan. Tapi kalau terlalu lebar juga kelamaan juga. Jadi paling ideal adalah kurang lebih 2 cm atau 2 cm, ya. Jadi ukuran juga pengaruh, ya. Saya kira itu Mas, lanjut. Nah, bagaimana sih supaya hasilnya nanti bagus? Ibu-ibu sudah membawa kopian caranya kan? Di situ nomor 1 apa Bu? Jadi setiap kita memasukkan sampah harus diaduk. Ini prinsipnya. Sudah, setiap kali kita masukin sampah harus diaduk. Kelinci apa lagi? Kalau ada sapi boleh, tapi tolong kambing, sapi itu kotorannya udah kering, jangan basah. Kalau basah tolong dijemur dulu, ya. Jadi ini kalau kita sudah memakai pupuk kandang, memakai kotoran hewan, sudah Ibu tidak perlu lagi nanti menanam sayuran, tidak perlu lagi menambah pupuk kandang. Sudah lengkap. Apalagi Ibu kasih tambah kapur pertanian itu kapur dolomit namanya. Jadi di toko pertanian Ibu ada kapur dolomit. Itu tugasnya untuk apa sih? Fungsinya apa kapur dolomit? Itu 1, menghilangkan bau, yang kedua mengusir semut Bu, ya. Tapi kalau nggak ada nggak apa-apa, karena apa yang akan kita lakukan ini, insya Allah tidak berbau dan tidak berbelatung. Ibu, tidak bau sama sekali dan tidak berbelatung, ya. Jadi ini mungkin Ibu yang menarik, karena kemarin saya Ibu panen sendiri sama sekali nggak ada rasa bau sama sekali, ya. Saya tiap hari melakukan kompos ini saya Bu yang bikin, bukan pembantu saya, karena bantu cuma keraja kalau sudah taruh di ember nanti dikasihkan di dekat, saya yang nanti siapkan, ya. Tidak ada bau dan tidak belatung. Biasanya Ibu nggak mau bikin kompos takutnya apa? Belatung. Yang kedua takut bau, iya kan? Insya Allah Ibu kalau kita bikin sendiri di rumah, coba nanti praktek, insya Allah tidak berbau dan tidak berbelatung. Karena saya juga bikin sendiri di rumah, ya. Lanjut. Nah, Ibu, saya di sini mencontohkan pakai ember bagus, ya. Ini bisa dibeli
di Carrefour, di pasar Jatinegara, Kramat Jati, harganya kalau nggak salah 110.000, kalau nggak salah mungkin sekarang udah naik, saya nggak tahu. Nah, tapi Ibu tidak ada apa angka untuk berguna, tidak ada ember, itu bekas kotaknya apa? Telur bisa dipakai, bekas animo bisa dipakai, bekas apa saja deh Bu, termasuk ini pun sebenarnya bisa. Apa? Ini Bu? Iya, kalau sebenarnya yang bagus kan karung boni, tetapi kalau boni sekarang susah, pakai saja karung biasa plastik, asal Bu nanti dilubangin pakai paku supaya tadi udara bisa masuk. Ya Bu, jadi apapun nggak ada alasan.